wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini cantik-cantik, ganteng-ganteng banget. Saya mau tahu dulu yang sebelah kanan ini dari mana? Dari mana? Sopeng. Oh, Sopeng. Sopeng itu Sulawesi Selatan. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Ini keluarganya pada nonton ini. 4 sampai 5 jam dari Makassar. Makassar, Masya Allah. Kayak di sini ke Tasik gitu. Oh iya, ini ajaib nih. Ustaz Maulana kemana? Coba ya sebelah kiri. Dari mana? Dari Jambi, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Ini Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini buat jamaah nih ya. Ini sebelum kita bahas di pembahasan kita, sebelum tema kita bahas, saya mau tanya dulu sama buat seseorang di sini. Ini kelihatannya dari yang lain nih pada dewasa-dewasa. Ini paling muda nih. Boleh kenalan dulu siapa namanya, dari mana? Sama berarti ya? Nama saya Farid Hidayat Salman, sama-sama dari Sopeng juga. Waduh, Masya Allah. Mas, bro, gini ya, kalau masih muda bro. Mau tanya dong, berdiri aja, berdiri nggak apa-apa. Umurnya berapa sekarang? 20 tahun. Oh, berarti sekarang lagi kuliah ya? Sekarang lagi kuliah, Semester berapa? semester 7. Wah, berarti ini masuknya Gen Z ya? Ya, Gen Z, weh, tepuk tangan dulu Bu. Ibu apa Gen apa? Saya mau nanya dong, gini, kira-kira sekarang ngerasain gak sih ada persaingan dalam misalnya di kuliah gitu ya, dan ngelihat susah gak sih cari kerja kira-kira nanti kalau udah lulus? Jujur ya, sekarang ngerasain bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk apply kerjaan. Iya, benar. Ya, ada juga yang masih susah berkali-kali apply tapi belum keterima juga. Belum keterima juga. Sekarang ambil jurusan apa? Sekarang ambilnya hubungan internasional. Hubungan internasional, weh, keren. Tepuk tangan dulu Bu. Rencananya, pengennya, cita-citanya kerjanya di mana? Rencana kalau udah lulus, Ya. insya Allah kalau rezeki maunya ke maunya ke kerja Kedutaan besar? luar negeri. Oh, luar negeri. Terus kalau misal dapatnya di Indonesia. dalam negeri maunya perusahaan multinasional. Oh, oke, baik. Kita doakan ya, mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangannya. Oke, yang muda udah, Ustadz. Saya pengen tolong Ustadz pilihin yang kita cari yang punya anak nih, Ada pengalamannya. yang punya anak? Ya pasti. Bapak, supaya seimbang. Benar. Assalamualaikum Bapak. Boleh kenalan dulu siapa namanya, dari mana? Nama saya Khalid Abdul Watik, saya berasal dari Sarangan Jambi. Masya Allah. Bapak izin bertanya, Bapak udah punya anak atau? Alhamdulillah sudah punya anak. Berapa? 7. Oh, banyak banget. Coba Pak, sini Pak, di tengah Pak, di tengah Pak. 7. Ini enggak ditanya punya anak, alhamdulillah 7. Ada yang lagi sekolah atau lagi cari kerja nggak Pak nih? Dari ke-7 anaknya ini, aku pengen tahu. Alhamdulillah karena istri saya 2, yang pertama meninggal. Saya nikah lagi. Baik. Ya, anak yang pertama alhamdulillah sudah kerja. Baik. Ya, Sekarang ada yang masih belum dapat kerja? ada. Ada juga. Umur berapa tuh Pak? Umur 21 tahun. Udah lulus berarti ya? Atau masih kuliah? Udah lulus? Sudah lulus. Sudah lulus. Baik, 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 baik. Berarti memang ngerasain juga ya Pak, kalau memang cari kerja itu susah ya sekarang ya? Ya, karena cari kerja itu ya kadang-kadang kemarin sudah ikut tes, ya, Ya. tes P3K, ya belum nasib. Baik, baik. Kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih. Dad, makasih ya Pak. Bapak boleh silakan duduk kembali. Dad, mau nanya nih, Apa? kenapa sih bahas-bahas ini kerjaan? Kenapa bahas-bahas ini? Karena Masya Allah, tema pagi kita hari ini adalah susah banget cari kerja, ya Allah. Itu dia temanya Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu nggak Bapak Ibu?
Jadi anak-anak Gen Z Iya. sekarang itu lagi relate banget sama masalah ini. Karena Atau mungkin karena pilih-pilih kerjaan. nah itu dia, makanya kita langsung bahas aja. Sebelumnya kita ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai jujur susah banget di zaman ini. Silakan. Itu video tentang susahnya cari kerja tapi dibikin kayak video klip. Emang kreatif-kreatif banget ya orang zaman sekarang tuh. Dia tidak susah cari kerja, susah cari ide konten. Iya benar. Tapi sekarang konten juga sebenarnya masuk ke dalam apa pekerjaan juga ya, Iya konten dong, kreator kan sekarang itu. sudah zaman digital kan. Betul banget. Nah, tapi Ustadz Syah mohon maaf Iya. nih. Di saat misalnya orang udah bersusah payah gitu ya, pengen cari pekerjaan tapi nggak dapat juga, belum dipanggil-panggil juga. Akhirnya dia memutuskan untuk udahlah pakai pelicin aja atau istilahnya pakai orang dalam aja. Pakai orang dalam. Iya, Iya. gimana nih di dalam Islam? Apakah itu diperbolehkan atau enggak nih? Karena udah kelamaan nganggur, udah banyak banget nih kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan Ustaz Syam. Baik, terima kasih Mas Mikdad, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siapa yang mau dimudahkan dalam rangka rizkinya di antara doa yang dibaca yang tadi kami bacakan bagus. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sampai situ. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini diulang-ulang. Ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku agar mudah urusannya dalam rangka cari kerja yang halal. Karena pernah ditanya seorang ulama, wahai Syekh, kalau saya rajin sholat berjamaah ke masjid, yang mana lebih utama? Sholat di saf pertama atau sholat di saf kedua? Kata Syekh ini, tergantung makanan dan pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu halalan thayyibah, maka meskipun kau sholat di saf terakhir, itu jauh lebih mulia dibandingkan kau sholat di depan, tapi pekerjaanmu tidak halal. Lebih baik kamu sholat di belakang tapi pekerjaanmu halal baik dibandingkan kau rajin ke masjid di depan sholatnya tapi pekerjaanmu tidak jelas syubhat isinya, tidak kau jamin kehalalannya. Maka mudah-mudahan semua mudah mendapatkan pekerjaan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang pertanyaannya, tapi susah in this economy. Di zaman sekarang ini susah sekali orang masuk kerja. Bolehkah pakai orang dalam, Ibu? Orang sopeng. Kalau ada yang melamar pekerjaan di perusahaan tak, ada orang sopeng, ada orang Amerika, orang mana diterima? Orang sopeng. Kalau ada yang melamar pekerjaan di orang Sarolangun yang melamar sama orang Kanada, yang mana yang ibu terima? Orang Sarolangun. Berarti ibu terima karena orang dalam. Nah, artinya apa? Kalau orang dalamnya dalam garis besarnya dia adalah orang dalam yang halal. Maksudnya saya pilih dia karena silaturahim. Saya pilih dia karena kenal tahu karakternya. Saya pilih dia karena sudah kenal orangnya. Maka ini orang dalam yang tidak termasuk dalam sogok menyogok. Yang mana kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan disogok itu di dalam neraka. Subhanallah. Berarti pakai sistem apa? Pakai sistemnya Nabi SAW. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka perbaiki silaturahimnya. Berarti pakai orang dalamnya karena kedekatan emosional, karena kedekatan daripada silaturahim. Kenapa? Karena dia punya kompetensi, tapi dia juga punya komunikasi yang baik. Berarti orang dalam yang dimaksud, yang diperbolehkan karena silaturahimnya, bukan dia tidak punya kompetensi, tapi karena bapaknya, tapi karena ininya. Nah, itu tidak boleh. Itu dia yang nggak boleh. Tapi kalau orang dalamnya karena saya kenal dia berkompetensi, maka boleh-boleh saja. Waduh, ini bagus banget ya. Berarti orang dalam boleh, tapi kita juga harus perlayak diri kita untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan itu. Ada dua orang sama-sama layaknya, satu orang dalam, dipilih yang orang dalam. Betul, itu dia. Intinya berarti silaturahim ya Ustaz ya. Harus ditingkatkan lagi. sekali. Terima kasih guru Ustaz Syam. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak. Masya Allah.
Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Selanjutnya kita panggilkan guru kita Habib Usman. Habib, ya Allah, kemana Mang Bib? Udah lama gak ketemu ya. Masya Allah, makin seger aja nih Habib. Bib, izin Bib, kita masih bahas indeks ekonomi. Ini memang susah katanya cari kerja. Bib, kalau misalnya nih, kita lagi cari kerja, terus kita dapat tawaran pekerjaan, tapi jauh di bawah ekspektasi kita. Masalah gaji, masalah kenyamanan gitu ya. Istilahnya di bawah UMR lah gitu pas-pasan. Gak sebanding sama kerjaannya. Waduh, ini kayaknya banyak nih yang pas nih sama kejadian ini nih. Gimana Beb? Apakah kita harus ambil aja karena misalnya hidup memang harus terus berjalan, tapi kalau misalnya nggak sesuai sama value kita, misalnya kita punya potensi lebih besar dari itu, apakah boleh nggak sih kita nolak pekerjaan karena kita ngerasa itu nggak cocok sama value kita? Nah ini mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya akhir, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Makang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita alhamdulillah belajar mengenai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan hanya sabab musabab. Rizki yang berikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya rizki itu datangnya dari Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jelas bahwasanya apa? Binatang tidak bergerak sekalipun diberikan rezeki sama Allah. Apalagi manusia yang memiliki akal, yang memiliki pikiran, yang dimana dia memiliki tangan dan kakinya untuk bekerja, berusaha. Maka niscaya Allah akan berikan rezeki pada hamba tersebut ketika hamba tersebut berusaha dan berjuang untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwasanya hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita melihat bahwasanya burung yang keluar pada pagi hari dalam keadaan perut kosong, dia kembali sampai rumahnya pada siang hari atau sore harinya dalam keadaan perutnya isi. Mananya apa? Burung yang dia tidak memiliki akal, ketika dia keluar dari tempatnya ataupun sarangnya, ketika dia kembali, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena berusaha untuk mencarinya. Ketika kita ditanya, apakah ada kerjaan yang dimana gajinya kecil, kecil. Terus bolehkah kita menolak pekerjaan tersebut? Boleh menolak, boleh tidak, nggak jadi masalah. Kalau misalkan dia menolaknya, berusaha ya Allah, bangun malam, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba jalan yang terbaik agar dapatkan rezeki yang banyak, yang berkah, dan kerjaan yang baik, jauh lebih baik lagi, jauh lebih berkah. Tapi kalau dia mau ambil juga gak jadi masalah. Ya Allah, saya ambil kerjaan ini, bukan berarti saya terima ya Allah. Bukan berarti saya dalam keadaan kesusahan ya Allah. Tapi saya yakin ini rezeki yang Allah berikan dan saya akan jauh lebih baik lagi berusaha untuk mendapatkan kerjaan yang jauh lebih baik. Ini batu loncatan ya Allah. Mudah-mudahan besok rezeki saya jauh lebih banyak daripada ini. Ya Allah, misalkan hari ini saya cuma 2 juta. Besok misalkan saya cari tempat kerjaan lain sambil berusaha mencari lagi. Dapat yang 3 juta, yang 4 juta. Jadi nikmati yang hari ini. Yang Allah Ta'ala berikan rezeki tersebut untuk batu loncatan ke depannya. Atau pembuka jalannya, atau pengalamannya, dan lain sebagainya. Yang terpenting pahami bahwasanya pekerjaan yang kalian lakukan, kalau misalkan rezekinya masih kurang, berdoa kepada Allah, bangun malam, qiyamul lail, dan berharap rezekinya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Waduh, Masya Allah. Jadi insya Allah kalau kita memberikan yang terbaik ya di dalam pekerjaan kita, siapa tahu nanti atasannya ngelihat, wah ini kerjanya bagus nih, bisa dikasih job desk lebih, gajinya juga naik. Jadi dimanapun berarti kita harus kasih yang terbaik. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Masih dalam tema kita, susah banget cari kerja ya Allah. Tetap di Islam Tindak, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.